Halo semua, jumpa lagi dengan saya di kandang. Hari ini adalah hari spesial, hari istimewa di mana saya akan mengajak rekan semua untuk melihat bagaimana cara saya meracik pakan untuk ayam-ayam kampung yang saya pelihara ini. Jadi saya membuat pakan ayam kampung ini menggunakan bahan hijauan, kemudian dicampur dengan dedak, kemudian dicampur dengan grain atau biji-bijian. Biji-bijiannya nanti yang kita gunakan adalah karena tidak ada biji-bijian, biasanya saya menggunakan jagung, tapi kebetulan karena habis, jadi saya gunakan penggantinya yaitu nasi sisa kemarin yang sudah tidak dimakan. Nah, untuk hijauannya apa saja? Saya sudah menyiapkan beberapa jenis hijauan yang biasa saya pakai, yang biasa saya olah untuk pakan. Nah, supaya lebih jelas, langsung saja kita lihat apa saja yang sudah saya siapkan. Nah, ini dia, saya punya beberapa bahan yang sudah saya kumpulkan dari halaman belakang rumah. Kebetulan ini lumayan banyak jenisnya. Biasanya saya minimal 3 jenis bahan hijauan, tapi ini saya bisa mendapatkan lebih dari 3 jenis. Apa saja? Yang pertama kita punya pohon jagung. Ini pokok jagung yang tidak tumbuh dengan baik, makanya saya ambil daripada tidak berbuah, tidak ada gunanya, saya ambil untuk bahan campuran pakan ayam. Kemudian ada lagi ini daun singkong, ini yang sudah tua, daun singkong yang sudah tua kita gunakan, kita ambil beberapa helai untuk tambahan. Kemudian saya juga menggunakan ini daun pepaya. Ini kebetulan agak muda, ini daun pepayanya masih agak muda. Daun pepaya ini saya pilih, biasanya saya campurkan seminggu sekali atau seminggu 2 kali sebagai bahan untuk obat tradisional. Jadi bagus untuk menambah nafsu makan, kemudian untuk mencegah cacingan juga bagus. Kemudian apalagi saya punya juga ada daun bayam. Ini daun bayam yang rusak dimakan ulat, ini seperti ini, tidak bisa dijual dan tidak bisa dikonsumsi karena terlalu parah rusaknya. Jadi daripada tidak dipakai, lebih baik saya gunakan untuk campuran pakan ayam. Kemudian ada lagi, saya masih punya 2 lagi. Berikutnya adalah daun ubi jalar. Nah, ini kita punya daun ubi jalar, ini lumayan agak banyak. Ini ubi jalar ini saya tanam awal musim penghujan kemarin dan sekarang sudah lebat, jadi biasa saya gunakan untuk campuran. Nah, kemudian bahan terakhir yang bahan pokok yang harus ada adalah ini dia, batang talas atau lumbu, saya nyebutnya lumbu. Ini batang talas ini bagus untuk ayam karena dia kandungan proteinnya juga lumayan tinggi, kemudian dia teksturnya lembut, seratnya juga bagus, kemudian dia mengandung air dan ayam akan cepat gemuk. Nah, itu tadi bahan-bahan yang saya siapkan untuk membuat pakan ayam kampung yang saya pelihara. Nah, bagaimana cara membuat pakan tersebut? Jadi bahan-bahan hijauan ini setelah kita kumpulkan seperti ini akan kita haluskan, akan kita potong-potong, akan kita cacah sampai halus. Semua bahannya kita cacah sampai halus, kita campur, kita cacah sampai halus. Berikut juga ini semua. Kemudian setelah itu bahan tersebut, hasil cacakannya tadi, akan kita siram dengan air panas.
atau kalau ada kayu bakar, Anda bisa memasaknya, merebus ini semua sasakan ini direbus selama kurang lebih 15 menit atau 10 menit sampai dia layu. Jadi intinya layu saja, boleh dia layu. Baru setelah itu nanti bisa dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya. Nah, setelah dicacak kemudian direbus, seperti apa jadinya. Nah, ini dia bahan tadi yang sudah kita haluskan, kemudian kita siram dengan air panas atau kita rebus ya. Ini di sini saya rebus jadi supaya agak lembut dia. Nah, ini ada yang putih-putih, ini campurannya adalah kerak nasi, kemudian nasi sisa kemarin. Jadi karena tidak ada jagung sebagai tambahannya, sebagai grainnya, biji-bijiannya, makanya kita tambahkan itu. Kemudian adonan pakan ini akan kita tambahkan dengan dedak. Ya, bahan terakhir yang akan kita campurkan adalah dedak. Tunggu sebentar, saya akan mengambil dedaknya dan saya akan langsung mencampurnya. Nah, selesai sudah. Bahan hijauan tadi setelah kita rebus dan kita aduk semuanya, lalu kita tambahkan dengan dedak. Hasilnya seperti ini. Bagus, ini menarik nih, coba bisa dilihat. Nah, pakan ini dari segi harga itu sangat terjangkau, bahkan bisa dikatakan ini yang bermodal beli hanya dedaknya saja, yang lain hijauannya hanya mengambil di sekitar rumah. Tapi untuk kualitas di sini lumayan bagus, cukup, karena kebutuhan kandungan protein yang ada di dalam pakan buatan ini juga lumayan mencukupi, meskipun tidak sebaik dengan pakan beli atau pakan pabrikan. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi ini sudah siap untuk diberikan kepada ternak yang kita miliki. Nah ya, ini merupakan pakan basah. Jadi kalau misalnya untuk rekan-rekan yang tidak suka dengan pakan basah, bisa ditiriskan terlebih dahulu. Jadi setelah direbus, dilayukan itu, kemudian ditiriskan, airnya dibuang supaya dia tidak jadi pakan basah. Tapi kalau saya lebih suka dengan seperti ini, pakan basah, dia lebih mudah tercerna dengan baik. Cuma kekurangannya mungkin di kotorannya, jadi dia kotorannya lebih lembab dan bisa menimbulkan bau kalau tidak ada manajemen yang khusus. Nah, saya rasa itu saja untuk video kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua yang hobi ayam, yang memelihara ayam skala kecil di rumah, untuk mendapatkan penghasilan tambahan, apalagi di musim yang seperti ini yang cari uang lumayan sulit ya. Itu saja, sampai di sini. Terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai. Kritik dan saran tetap saya harapkan dari para rekan semua yang lebih memiliki pengalaman yang lebih banyak, untuk kita saling berbagi. Itu saja, terima kasih, sampai bertemu di episode video berikutnya.